Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak PJ Wali Kota Bekasi, Bapak Raden Gani Muhammad SH MAP. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya haturkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi beserta jajaran, Bapak Ibu pengawas dan penilik sekota Bekasi, Bapak Ibu kepala sekolah serta guru mulai jenjang PAUD, SD, SMP di Kecamatan Bantar Gebang, Mustika Jaya dan Rawalumbu, serta Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenan, rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan menjelang siang hari ini saya bisa berkesempatan hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang berbahagia ini. Ini saya prioritaskan untuk bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian sambil masih narik nafas. Karena saya ini belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu guru di Kota Bekasi. Meskipun ada parsial yang saya kunjungi ke beberapa sekolah, tetapi untuk bertemu sebanyak ini baru kali ini. Makanya saya tadi pasca dari Grand Mall membuka job fair, ini ada kaitan juga dengan Bapak Ibu guru. Apa yang Bapak Ibu guru didik setelah lulus, bagaimana kita menyalurkan pekerjaannya buat anak-anak nanti tadi. Nah, saya langsung ke tempat ini gitu. Saya juga takut wah ini sudah terlambat, tapi alhamdulillah ini masih Bapak Ibu sekalian lengkap, bahkan tidak ada kursi yang kosong nih, alhamdulillah ini di belakang nih. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak, khususnya anak didik di Kota Bekasi dari segala bentuk kekerasan. Kita semua sadar betapa pentingnya kegiatan perlindungan ini supaya kita bisa menghasilkan anak-anak didik yang mempunyai mental yang baik dan kompetitif. Ini perlu kita sepakati bersama. Kebijakan pemerintah pusat saat ini dengan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting adalah dalam rangka kita menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pada saat 100 tahun Indonesia nanti, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah khususnya di Kota Bekasi ini mempunyai komitmen supaya generasi-generasi muda Indonesia khususnya di Kota Bekasi ini adalah generasi-generasi yang siap mengisi Indonesia Emas 2045
yang akan datang. Nah, sekaligus pertemuan ini kita ingin membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen kita, Bapak Ibu guru semua, yang saya anggap sebagai orang-orang yang mempunyai posisi strategis, posisi-posisi penting dalam rangka meningkatkan kualitas anak bangsa khususnya di Kota Bekasi ini. Tanpa peranan Bapak Ibu sekalian di dalam meningkatkan kualitas anak-anak di Kota Bekasi, saya tidak yakin nanti generasi muda kita ini bisa berkompetisi. Tapi dengan sinergi kebersamaan kita bersama di tempat ini sebagai momentum cikal bakal, maka ini akan terwujud anak-anak kita bisa mengisi posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, dunia usaha, sektor formal maupun informal. Saat ini semua sedang berlomba, khusus di Indonesia sendiri, semua pemerintah daerah berlomba bagaimana meningkatkan itu. Nah, kita di Bekasi ini jangan lengah. Nah, kaitan dengan acara pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, Bapak Ibu ini pada saat-saat tertentu menjadi selebritis yang paling dicari oleh CCTV, oleh medsos, dari semua kalangan. Apalagi terjadi tindakan-tindakan yang bisa memicu atau menimbulkan kekerasan. Dulu saya di sekolah dipukul pakai penggaris yang besar itu dari kayu. Saya ngalamin, saya tidak pernah ngadu. Saya tidak pernah bicara sana sini. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, generasinya zamannya sudah berbeda. Sensitivitas terhadap hal-hal tersebut ini perlu kita jaga. Niat kita mengingatkan, niat kita mendidik. Sampai mau masuk kelas dilihat kuku dulu, saya ngalamin juga. Yang panjang dikit ceprot pakai penggaris, ya kan? Niatnya baik untuk mengingatkan kita selalu bersih, gitu. Tapi sekarang mohon maaf, dianggapnya kekerasan, dianggapnya melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Apalagi diangkat dengan medsos, karena semua orang sekarang dengan smartphone-nya itu bersikap sebagai jurnalis bagi dirinya sendiri-sendiri. Dulu yang bisa nulis kabar, nulis berita itu kan wartawan ya. Kalau sekarang kita bisa bikin status, bikin apa, share sana, share sini, tanpa kita pahami dulu dampaknya seperti apa. Kita harus lebih waspada, lebih memahami daripada kita pencegahan. Maka tindakan-tindakan kita harus lebih berhati-hati. Ini untuk mengingatkan semua guru. Jangan sampai kita menjadi terkenal, viral, tapi gara-gara berita-berita yang seperti itu. Tapi mari kita viralkan aktiviti-aktiviti di sekolah yang mengajak semua siswa mengeluarkan energinya lebih banyak sehingga dia tidak punya sumber lain untuk di luar itu. Biasanya anak-anak muda, anak-anak sekolah ini energinya kan banyak. Kalau mereka tidak disalurkan, tidak diarahkan, nah, kelebihan itu akan disalurkan secara negatif. Pada saat kita pulang sekolah bergerombol, bertemu lagi dengan papasan dengan anak sekolah lain, ini potensi-potensi khususnya di daerah yang bersifat perkotaan seperti Kota Bekasi ini akan sangat mudah terjadi gesekan-gesekan di lapangan. Bagaimana kita selalu mengingatkan anak didik kita untuk meminimalisir potensi-potensi tersebut.
Kalau perlu komitmen kita memang zero accident. Tetapi kalau belum bisa kita zero accident, maka minimal kita harus meminimalisir potensi-potensi tadi. Saya paham Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengawasi dengan segala keterbatasan, tindak tanduk, dan juga ini perlu pelibatan orang tua kita semua. Orang tua daripada murid-murid kita juga. Bagaimana mereka dengan kesibukannya, tetapi juga mereka bisa masih memperhatikan. Katanya, pada saat setan tidak bisa mempengaruhi Bapak Ibu sekalian dengan harta kekayaan, maka dia akan mempengaruhi dengan kesibukan. Karena dengan kesibukan, kita yang tadinya berkomunikasi dengan anak intens menjadi sedikit-sedikit berkurang. Ya kan? Yang tadinya punya bestie, ibu-ibu punya teman yang biasanya tiap minggu, tiap hari bisa ketemu, karena kesibukan setiap hari ini mulai renggang. Bahkan dengan keluarga, dengan saudara, kita tidak sadar di situ setan mengganggu kita katanya. Nah makanya tetap kita harus bagaimana memanage, saling mengingatkan, ya, supaya khususnya Bapak Ibu sekalian, para guru, kepala sekolah, penilik bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak kita tentunya bisa terhindar dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekerasan. Apakah kita harus seminggu sekali menunjukkan film-film dampak dari kekerasan yang bisa merugikan, seperti narkoba? Kadang-kadang kita ini tidak efektif kalau hanya dengan omongan, tetapi kita bisa bekerja sama dengan BNN. Itu dampak-dampak dari pengaruh narkoba yang sangat merugikan sekali, supaya anak-anak kita ini dia lebih tahu resikonya lebih dahulu daripada ada punya niat untuk coba-coba. Karena katanya juga Bapak Ibu sekalian, obat-obatan yang ada sekarang ini, narkoba yang ada sekarang ini, dari 10 orang yang coba-coba menggunakan, 9 itu pasti kecanduan. Artinya tingkat bahayanya sangat tinggi. Kalau dulu-dulu hanya misalkan ganja, minuman, orang masih banyak yang berhasil, yang sadar, yang bisa recovery. Tetapi sekarang dengan obat-obatan yang begitu hebat dampaknya, begitu mencoba sekali, timbul rasa ketagihan yang tidak bisa dibendung, dan di situ mulai tindakan-tindakan ke arah kriminalitas, kekerasan, bagaimana untuk memperoleh obat-obatan itu tadi. Maka peran semua pihak di dalam mengatasi tindak kekerasan dan juga yang mengarah kepada narkoba, kita harus rapatkan barisan. Perang ini tidak boleh berhenti. Melawan kekerasan tadi, melawan narkoba tadi, kita harus selalu rapatkan, karena mereka juga tidak pernah berhenti. Mereka terus memproduksi. Nah, kita juga bagaimana senantiasa merapatkan itu dengan sinergitas, kerjasama, kolaborasi di antara kita. Saya yakin dan optimis di Kota Bekasi ini tingkat kekerasan, tingkat penyalahgunaan narkoba di pelajar bisa ditekan serendah mungkin. Itu yang kita harapkan. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga tindakan yang kegiatan yang sangat positif dan baik ini bisa dikabulkan dan dimudahkan, dilancarkan upaya-upaya kita tentunya untuk menyelamatkan generasi muda, anak-anak kita di Kota Bekasi ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah hilaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, workshop penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan menuju zero kekerasan pada anak secara resmi saya nyatakan dibuka.